Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang kuliah metodologi penelitian bisnis. Kita saat ini berada pada pertemuan yang pertama. Baik, stay tune terus ya. Saya akan mulai kuliahnya. Metodologi penelitian bisnis. Nah, alhamdulillah kita sudah berada pada semester ini. Kita akan belajar tentang metodologi penelitian. Ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa kita akan ada 15 kali pertemuan dengan 1-7 itu teori. Kemudian ada 5 pertemuan nanti saya berikan tugas kelompok untuk belajar tentang skripsi, tentang artikel, kemudian kalian mempresentasikan artikel tersebut. Kemudian ada 2 pertemuan, nanti kalian bisa membuat proposal skripsi kalian untuk disampaikan di sini. Kemudian ada 2 pertemuan untuk UAS dan UTS. Baik, saya masuk ke ini pertemuan kedua berarti ya. Pertemuan pertama kemarin sudah. Oke, saya akan masuk ke materi. Apa itu penelitian? Kita akan masuk ke pengertian penelitian. Penelitian adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian, sesuai disampaikan dengan Nasir 1988, halaman 13-17. Karena itu, bahan dasar bagi seorang peneliti adalah ditemukan dalam filsafat ilmu, adanya ilmu melalui proses penelitian. Baik, saya rasa jelas ya. Jadi ada ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan penelitian. Kemudian yang kedua, bangunan dasar suatu ilmu pengetahuan itu meliputi observasi, fakta, konsep, definisi, variabel, masalah, hipotesis, hukum, teori, dan model. Oke. Sampaikan oleh David and Consenza 1993 bab 2. Jadi penelitian itu ya, itu sesuai dengan ahli. Sedangkan kalau kita masuk ke penelitian ilmiah, apa sih itu penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah didefinisikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena, sesuai sampaikan Kerlinger 1986, 17-8. Jadi di situ ada kata-kata investigasi yang sistematis. Jadi penelitian ilmiah adalah investigasi ilmiah yang terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena. Dari sudut pandang manajerial, penggunaan definisi ini di atas tidak memasukkan beberapa jenis penelitian yang memungkinkan diperlukan bagi pembuatan penelitian keputusan. Sebagai contoh, ketika sepeda motor merek Cina membanjiri Indonesia, para pemain lama dalam industri ini, sepeda motor memerlukan berbagai informasi yang sifatnya deskriptif. Oke, apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Bahwa penelitian ilmiah itu adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, sesuai dengan empiris, ya, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis. Oke, ini penelitian yang perlu digarisbawahi tadi dari para peneliti. Oke, apa sih yang lebih pakai bahasa kita yang lebih gampang biasanya? Tadi bahasanya ahli kadang-kadang repot kita. Oke, sebentar. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dan metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Jadi mengaplikasikan secara formal dan sistematis. Sistematis berartinya itu ada sistemnya, ada ukurannya, ada urutannya.
dan dilakukan secara formal, tidak asal-asalan. Yang digunakan untuk apa? Untuk mempelajari dan menjawab sebuah permasalahan yang muncul. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan tertentu. Oke, silakan dipahami. Lanjut, saya akan masuk ke apa sih penelitian bisnis. Kalau tadi kita sudah bicara penelitian ilmiah, sekarang saya masuk ke penelitian bisnis. Kita lihat dulu apa sih ahli-ahli berbicara tentang penelitian bisnis. Yang pertama, suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Balik lagi, itu adalah sebuah proses yang sistematis. Kita lihat pendapatnya Cooper and Emory. Suatu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi yang menuntun pada keputusan bisnis. Nah, jadi ada poin penyelidikan dan poin keputusan bisnis. Kalau tadi penelitian ilmiah, tadi ada penjelasannya. Kalau di sini kita masuk ke penelitian bisnis, Cooper dan Emory menambahkan menuntut kepada sebuah keputusan bisnis. Sebelum melakukan keputusan harus ada penelitian terlebih dahulu yang sistematis, itu namanya penelitian bisnis. Kemudian ada lagi Davis and Consensa, suatu investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambil keputusan manajerial. Ya, oke. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, ada 3 kata kunci penelitian bisnis, yaitu prosesnya sistematis, merupakan sebuah penyelidikan. Yang ketiga adalah untuk membuat keputusan manajerial. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendukung keputusan manajerial. Oke, kita rangkum ya. Penelitian bisnis adalah suatu penyelidikan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis dari fenomena yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial. Oke, kita sudah paham. Nah, ini ada penjelasannya juga, kesimpulan juga. Penelitian sistematis. Penelitian bisnis merupakan penyelidikan secara sistematis dan kritis tentang fenomena empiris yang dikendalikan oleh peneliti. Penelitian bisnis juga bisa diartikan kejelasan dari lingkungan fenomena yang diteliti, yaitu segala macam fenomena yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Jadi bisnis hubungannya dengan mengambil keputusan manajerial. Apa sih Pak keputusan manajerial? Keputusan untuk mengatur sebuah bisnis. Bisnis macam-macam, ada yang entrepreneur, ada yang korporat, perusahaan. Baik, pemahaman tentang penelitian bisnis sudah kita dapatkan. Sekarang contohnya apa sih penelitian bisnis yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah ketika seorang manajer keuangan bertanya, apakah lingkungan bisnis untuk pembiayaan jangka panjang akan lebih baik dalam 2 tahun ke depan? Ini harus kita lakukan penelitian. Apakah dalam 2 tahun ke depan pembiayaan jangka panjang akan lebih baik atau tidak? Sebelum mengambil keputusan, manajer keuangan tadi mengambil pembiayaan investasi untuk 2 tahun ke depan, dia cari informasi dulu apakah lebih baik atau tidak. Kalau tidak lebih baik lingkungannya, mungkin dia akan memutuskan tidak melakukan investasi. Contoh yang lain adalah manajer personalia atau manajer SDM yang gusar. Dia menanyakan apa jenis peraturan yang diperlukan bagi karyawan bagian produksi. Ya, tentu saja ini hubungannya dengan menaikkan kinerja. Peraturan seperti apa sih supaya karyawan produksi itu kinerjanya semakin bagus? Atau pertanyaan yang lain, mengapa banyak karyawan yang keluar dari perusahaan? Ini juga harus dicari, diteliti kenapa. Apakah karena sistem remunerasinya kurang bagus? Apakah reward dan punishment yang kurang bagus? Atau ada hal lain terkait kompetitor yang lebih dominan di tempat kita?
Kita harus cari melalui penelitian bisnis. Baik, kita sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan melakukan penelitian. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Ya, tujuannya adalah membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi dalam suatu batasan yang ditentukan. Ya, tujuannya tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan manajer tadi itu. Ya, kita sudah kasih contoh di sebelumnya. Oke, saya lanjut ke karakteristik metode ilmiah. Apa itu karakteristik? Ada 6 karakteristik metode ilmiah atau penelitian metode ilmiah. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis adalah suatu prosedur yang cermat dan mengikuti aturan tertentu yang baku. Secara sistematis artinya sesuai dengan prosedur dan mengikuti aturan yang ada, yang telah dibakukan. Apa aja Pak? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ada urutan-urutannya. Menentukan masalah, hipotesis, analisa data, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, karakternya adalah empiris. Empiris ya. Empiris prinsipnya bersandar pada realitas atau kenyataan. Empiris, jadi penelitian metode ilmiah harus karakternya adalah empiris, sesuai dengan realitas, berdasarkan realitas. Yang ketiga adalah konsep dan teoritis. Apa itu? Konseptual dan teoritis. Ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan struktur konsep dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitian. Penelitian tidak boleh dilakukan dengan seenaknya sendiri, tapi harus berdasarkan konseptual dan teoritis yang sudah ditemukan sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus sudah membaca banyak konsep dan teori terlebih dahulu. Jadi tidak boleh membuat teori baru tanpa ada teori-teori sebelumnya yang pernah dilakukan. Terus yang keempat adalah objektif. Apa itu objektif? Mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh ilmuwan yang lain akan sama apabila studi yang dilakukan pada kondisi yang sama. Hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi objektif artinya sesuai dengan kenyataannya. Dan apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dengan metode dan cara yang sama, maka hasilnya akan sama. Jadi kita tidak melakukan pembiasan terhadap hasil fakta-fakta yang ada. Dan hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan cara apa? Ya dengan metode penelitian yang sistematis, empiris, sesuai dengan teori tadi itu. Kemudian kita jujur dalam menyampaikannya. Objektif, kalau hasilnya A kita sampaikan A, hasilnya B kita sampaikan B, dan hasilnya ini bisa diuji kebenarannya. Dengan cara apa? Dengan melakukan metode yang sama yang kita lakukan. Jadi orang lain melakukan metode yang kita lakukan, hasilnya akan sama dengan kita. Itu yang disebut dengan objektif. Kemudian yang kelima, yaitu logis. Logis merujuk pada metode dari argumentasi ilmiah. Kesimpulan secara rasional diturunkan dari bukti-bukti yang ada. Logis artinya rasional diturunkan dari bukti-bukti yang ada yang muncul ketika kita melakukan penelitian. Jadi karakternya adalah logis. Oke. Logis kita sudah paham. Dan yang terakhir adalah kritis dan analitis. Apa itu kritis dan analisis? Kritis dan analitis artinya mendorong suatu kepastian dan proses penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan metode untuk mendapatkan solusinya. Lebih kita tekan pada kepastian dan proses penyelidikan
untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan solusinya. Kritis dan analitis. Ya, kita bisa mengidentifikasi masalah dan bisa mendapatkan solusinya. Itu karakternya. Jadi sekali ulang lagi, karakter ada 6. Pertama adalah sistematis, yang kedua empiris, konseptual dan teoritis, objektif, logis, kritis, dan analisis. Baik, kita lanjutkan ke poin D tentang pola pikir. Apa sih pola pikir penelitian ilmiah itu? Yang pertama adalah deduktif. Apa itu deduktif? Oke, kita masuk ke deduktif ya. Oke. Pola pikir deduktif adalah penarikan kesimpulan untuk hal yang spesifik dari gejala umum. Contohnya, semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah metodologi penelitian. ITA adalah mahasiswa, oleh karena itu ITA harus mengambil mata kuliah metode penelitian. Deduktif adalah dari yang umum menuju ke yang khusus. Contohnya adalah kita menjelaskan bahwa seluruh mata mahasiswa harus mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, setelah kita ngomong hal yang umum di contoh ini, kemudian kita ngomong yang khusus, kita adalah seorang mahasiswa. Maka kita harus mengambil mata kuliah metode penelitian. Oke. Deduktif adalah umum dulu, kemudian masuk ke yang khusus. Kemudian yang induktif, pola berpikir induktif adalah suatu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan spesifik untuk hal-hal yang umum. Contohnya, kita lihat contohnya biar gampang memahami. Mahasiswa A membawa buku teks pada suatu kuliah metodologi penelitian. Mahasiswa B membawa buku teks pada saat kuliah metode penelitian. Kesimpulannya adalah semua mahasiswa membawa buku teks pada saat kuliah metode penelitian. Ya, dari yang khusus menuju yang umum. Oke. Sebentar. Kita akan